Film ini dibuka dengan aksi kejar-kejaran di tengah kota. Seorang pria yang tak lain adalah Robin Hood tengah melarikan diri dari kejaran prajurit kerajaan. Kekacauan pun tidak terhindarkan, hingga akhirnya ia berhasil kabur berkat bantuan seorang wanita yang memberinya jalan. Sesudah pelariannya, Robin kembali ke rumah Lillian, adiknya, untuk membagikan hasil curiannya kepada rakyat miskin. Di waktu yang sama, ada prajurit kerajaan membawa John yang rencananya akan dijadikan sebagai budak gladiator kerajaan. Robin yang melihat kejadian itu pun segera menyusun rencana penyelamatan. Ia meminta Lillian menunggu sambil menghitung hingga 100 dan berjanji akan kembali tepat waktu. Namun sayangnya, Robin tertangkap saat menjalankan aksinya. Sementara hitungan Lillian mencapai 100 dan Robin belum juga kembali. Ia pun turun tangan. Dengan ketapel meriam kayu buatan mereka, Lillian berhasil menyelamatkan sang kakak dan kawanannya. Sejak insiden itu, Robin resmi menjadi buronan paling dicari dengan harga kepala yang sangat tinggi akibat kekacauan yang ia timbulkan. Tangan kanan Sheriff of Nottingham melakukan pembantaian keji terhadap rakyat dengan dalih menegakkan norma. Mereka merampas harta milik masyarakat. Sementara itu, di dalam istana, Ratu yang tamak memaksa Sheriff mencari lebih banyak emas. Sheriff sempat mengusulkan menaikkan pajak, tetapi sang ratu menganggap itu terlalu lambat. Maka muncullah ide keji untuk menjual udara, yang artinya jika ingin hidup, warga harus membayar. Namun saat salah satu bangsawan menentang usulan itu, sayangnya ia malah dibunuh tanpa ampun, menegaskan betapa kekuasaan mereka semakin gila. Di keesokan harinya, Robin bersama adiknya Lillian bertemu Cedric, sahabat lama mereka. Di sebuah warteg, mereka berbincang santai sambil menikmati es limun dan mie ayam. Namun karena Lillian lebih menyukai es boba dan seblak, ia memilih pulang lebih awal. Sayangnya, tak lama setelah sampai di rumah, pasukan Sheriff mendatangi rumah mereka dan menanyakan Lillian soal keberadaan Robin. Meskipun Sheriff mengancam bahwa Robin pasti akan ditemukan dan dihukum gantung, Lillian tetap teguh bungkam membela sang kakak. Namun sikap keras Lillian membuat Sheriff murka, hingga akhirnya ia pun menebas Lillian hingga tewas. Ketika Robin pulang, ia menemukan jasad Lillian di depan rumah. Duka mendalam pun menyelimuti dirinya yang kini benar-benar kehilangan satu-satunya keluarga. Sementara itu di istana, The Queen menggelar turnamen tombak berkuda yang diikuti oleh Simon dan Lancelot. Rakyat tampak antusias menyaksikannya, sementara sang ratu terang-terangan mendukung Lancelot. Pertarungan berlangsung sengit hingga membuat sang ratu greget karena Simon hampir menang.
Meski begitu, turnamen tetap berlangsung adil dan Lancelot keluar sebagai pemenang. Di waktu yang sama, Robin kembali ke warteg untuk mencurahkan kesedihannya kepada Cedric. Ia mengajak sahabatnya itu untuk membalas dendam, tetapi Cedric menolak karena sadar mereka tidak punya kekuatan untuk melawan pasukan kerajaan. Tapi tiba-tiba, utusan kerajaan datang mengancam seluruh pengunjung warteg. Ia menyampaikan siapapun yang menyembunyikan Robin akan dihukum berat, sementara yang melaporkan akan mendapatkan banyak hadiah. Untungnya, tak satupun warga warteg yang mengkhianatinya. Setelah utusan itu pergi, Robin disulut amarah dan nekat mencoba menyerang. Untungnya seorang warga memukul kepalanya hingga pingsan, mencegahnya melakukan perbuatan gila itu. Kita kembali ke istana. Setelah turnamen berakhir, Quen memerintahkan Simon berlutut karena kekalahannya. Lebih parah lagi, ia meminta Lancelot membunuh Simon. Tapi Lancelot menolak karena menganggap turnamen itu hanyalah ajang olahraga. Namun Quen malah memerintahkan Sheriff untuk bertindak. Salah satu ajudannya memukul kepala Simon dengan martil hingga tewas, membuat Lancelot marah dan ia pun kini ditahan karena melawan perintah Quen. This is an outrage! The people! No! I thought it was rather funny. Sementara itu, Robin terbangun dari boboknya di sebuah ruangan terpencil di atas bukit. Di sana, ia bertemu dengan Merlin, sosok penjual ramuan yang ia kenal. Robin mempertanyakan alasan Merlin menghentikannya saat hendak menyerang pasukan Sheriff. Dengan tenang, Merlin menjelaskan bahwa perjuangan tidak bisa dilakukan sendirian, melainkan harus dibarengi kekuatan aliansi dan tujuan yang jelas. Ia lalu memberikan Robin sebuah baju, menyuruhnya mengenakannya demi balas dendam Lilian. Namun Robin terlebih dahulu harus menemukan simbol khas yang mencerminkan jati dirinya, agar keberadaannya menimbulkan rasa gentar. It's not to them you have to look, Robin. Find these so-called allies that you speak of. There is one condition, however. Tak lama, Robin mendatangi sahabat lamanya, Little John, dan mengajaknya membentuk aliansi pemberontakan. Bersama, mereka pergi menemui Scott. Ia adalah pembuat senjata utama untuk Sheriff. Robin memohon kepada Scott agar membantunya dan bahkan mengajaknya bergabung dalam misi pemberontakan ini. Awalnya, Scott ragu karena jumlah mereka belum cukup kuat. Namun setelah pasukan Sheriff datang menagih utang taruhannya yang besar, ia pun akhirnya memutuskan untuk ikut bersama Robin dan John untuk melarikan diri. Perjalanan mereka membawa mereka ke sebuah warteg di seberang kota untuk Medang. Di sana, Robin tanpa sengaja melihat dua prajurit yang terlibat dalam kematian adiknya. Amarahnya pun tak terbendung. Ia pun mengikuti mereka diam-diam ke pos penjagaan dan menghabisi keduanya sebelum kembali ke warteg kembali menemui John dan Scott. Setelah pulang dari warteg dalam kondisi mabuk, rombongan Robin dihadang oleh puluhan prajurit. Namun dengan keahlian bertarungnya, Scott berhasil membasmi mereka seorang diri, membuat Robin dan John benar-benar kagum. Aksi ini pun disaksikan diam-diam oleh seorang wanita misterius. Tak berselang lama, wanita itu menghampiri mereka yang sedang berkemah di pedalaman hutan dan meminta bergabung. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Freda dan mengungkapkan bahwa seluruh keluarganya dibunuh oleh Sheriff. Dengan tujuan yang sama, ia pun bertekad menjadi bagian dari pemberontakan Robin. And if by my sword and cunning. So what now? Sementara itu, di dalam istana, Sheriff menyusun siasat licik. Ia menyodorkan dokumen kontrak kepada ratu berpura-pura sebagai kerjasama dalam mengatasi masalah keuangan kerajaan. Tanpa curiga, sang ratu menandatangani surat tersebut. Namun ternyata itu adalah surat penyerahan tahta. Sheriff pun segera membunuh sang ratu dan menyatakan dirinya sebagai penguasa baru.
Di sisi lain, Robin, John, dan Scott serta Freda mendatangi Merlin untuk memenuhi janji. Sekarang Robin telah membentuk aliansi, maka giliran Merlin untuk membantu mereka memulai pemberontakan. Mereka lalu menyusun strategi, dan langkah pertama adalah menyatukan semangat rakyat. You would assist us in killing the sheriff. I do hope you don't die. Hear of the attack on the sheriff's men? It would be my pleasure. Di malam harinya, Robin mendatangi warteg dan berkhutbah meyakinkan warga bahwa kekuatan rakyat bisa menumbangkan kekejaman sheriff jika mereka bersatu. Namun, pendapat mereka sempat ditolak oleh Lancelot yang mabuk berat. Ia menyebut bahwa istana terlalu kuat dipenuhi lorong labirin mematikan. Tapi setelah dilep-lep, ia tersadar dari mabuknya dan ingin membalas kekejaman sheriff. Lancelot pun berubah pikiran dan memilih bergabung memberi petunjuk kepada Robin tentang cara masuk ke istana. Ia bahkan menambahkan bahwa mereka harus segera bertindak sebelum sheriff menjalani aliansi dengan kerajaan Cina yang akan memperkuat kekuasaannya. Kini pasukan kecil pemberontakan itu pun telah terbentuk. Don't underestimate their power, friend. Hasn't it? And why should we believe it comes such as yourself? You have to take me with you. Di hari berikutnya, sebelum menyerbu istana dimulai, Freda menyatakan cintanya kepada Robin. Just needed to get away from it all. The corridors adjacent to the Queen's Setelah chambers. malam tiba, sesuai rencana Lancelot, mereka akan menyusup lewat jendela yang sedang direnovasi dan hanya ditutup oleh batu. Dengan ramuan sihir pelumer batu milik Merlin, jalan masuk pun terbuka. Namun Merlin hanya mengantar mereka sampai di situ karena ia adalah seorang penasehat. Setelah itu Robin masuk terlebih dahulu, namun karena tersulut emosi, ia menerobos sendiri ketika melihat sheriff dan ingin membunuhnya langsung mengabaikan teman-temannya. Ia sempat menghabisi beberapa prajurit, namun akhirnya tertangkap dan dibawa ke hadapan sheriff. Saat sheriff akan memenggal lehernya, beruntung teman-temannya datang tepat waktu dan berhasil mengalihkan perhatian sheriff. Meski begitu, karena jumlah lawan terlalu besar, mereka pun terpaksa mundur. Dalam proses pelariannya itu, Lancelot mengorbankan diri untuk menahan prajurit yang mengejar mereka. Kini Robin dan Lancelot pun akhirnya dipenjara bersama. Disiksa dalam keadaan terluka, namun dibiarkan masih hidup. Di pagi harinya, sheriff yang kini berkuasa penuh mengundang Merlin untuk menghadiri pesta penobatannya. Ia menyebut hanya mereka berdua yang tersisa sebagai keluarga. Namun Merlin menolak dengan tegas dan tak sudi menerima adiknya yang penuh kekejaman. Mendengar perkataan itu, sheriff pun membunuh kakaknya sendiri tanpa ampun. Setelah kematian Merlin, kini giliran Little John, Scott, dan Freda yang bergerak. Mereka menyusun rencana berani untuk menyusup ke istana demi membebaskan Robin dan Lancelot yang masih disekap. Freda menyusup ke dalam penjara, sementara John dan Scott menghadang prajurit-prajurit yang berjaga. Namun saat Freda hampir berhasil mencuri kunci, ia terjebak oleh kemunculan prajurit yang datang mendadak dan akhirnya ditangkap. Ia pun diseret ke hadapan sheriff. Di saat yang menegangkan itu, berkat kerjasama, John dan Scott akhirnya berhasil membebaskan Robin dan Lancelot. Tanpa membuang waktu, mereka langsung memulai serangan untuk menaklukkan pasukan sheriff. Pertempuran besar pun pecah di dalam kastil. Robin berhadapan langsung dengan sheriff dan anak buah kepercayaannya. Lancelot melawan Panglima yang mengambil posisinya di kerajaan. Sementara John dan Scott berdiri di barisan depan, menahan gelombang pasukan yang datang bertubi-tubi. Di luar dinding kastil, rakyat yang selama ini bertindas mulai bangkit. Mereka bersatu menghancurkan pertahanan kerajaan, membuktikan bahwa kekuatan terbesar datang dari persatuan. Dalam kekacauan perang, Robin berjuang mati-matian untuk menyelamatkan Freda dari cengkraman sheriff. Meski sempat kewalahan, semangatnya tidak padam. Ia akhirnya berhasil mengalahkan sheriff dengan panah yang bersarang tepat di kepalanya. Namun kemenangan itu harus dibayar mahal. Scott mengorbankan tubuhnya menghalau anak panah yang mengarah ke John. Ia pun gugur di medan pertempuran.
Kini mereka semua menghormati sebagai pahlawan sejati. Setelah kekuasaan Sheriff tumbang, era baru pun dimulai. Tata kerajaan diserahkan kepada Lancelot, sosok bijak yang memahami kehidupan rakyat dan istana. Sementara Robin dan Freda memilih hidup sederhana sebagai warga biasa, memulai kehidupan baru dalam kebahagiaan dan kedamaian. Film pun ditutup dengan suasana hangat sebagai penanda bahwa kekejaman dan penindasan akan selalu kalah dari mie ayam. Film pun berakhir. Oke guys, itulah alur cerita film Robin Hood. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Yende, sampai jumpa di video berikutnya. So, but not from you.